Di sini ada overview. Jadi permasalahan pendidikan di Indonesia adalah segala macam bentuk masalah yang dihadapi oleh program-program pendidikan di negara Indonesia. Adapun permasalahan tersebut seperti pemerataan pendidikan, mutu dan relevansi pendidikan, serta efisiensi dan efektivitas pendidikan. Nah, permasalahan pendidikan di Indonesia juga didukung oleh faktor-faktor berikut, yaitu iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi, laju pertumbuhan penduduk, serta permasalahan pembelajaran. Next. Kemudian yang berikutnya pemerataan pendidikan. Kurang meratanya akses pendidikan di Indonesia disebabkan oleh hal-hal berikut. Yang pertama itu, permasalahan pemerataan dapat terjadi karena kurang terorganisirnya koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, bahkan hingga daerah terpencil sekalipun. Hal ini menyebabkan terputusnya komunikasi antara pemerintah pusat dengan daerah. Kemudian yang kedua, selain itu masalah pemerataan pendidikan juga terjadi karena kurang berdayanya suatu lembaga pendidikan untuk melakukan proses pendidikan. Hal ini bisa saja terjadi jika kontrol pendidikan yang dilakukan pemerintah pusat dan daerah tidak menjangkau daerah-daerah terpencil. Jadi hal ini akan mengakibatkan mayoritas penduduk Indonesia yang dalam usia sekolah tidak dapat mengenyam pelaksanaan pendidikan sebagaimana yang diharapkan. Kemudian yang ketiga, perbedaan tingkat sosial ekonomi masyarakat. Keempat, perbedaan fasilitas pendidikan. Kelima, sebaran sekolah tidak merata. 6, nilai masuk sebuah sekolah dengan standar tinggi. 7, rayonisasi. Nah, yang paling utama permasalahannya di Indonesia adalah tingkat ekonomi. Jadi semakin rendah tingkat ekonomi masyarakat, maka peluang untuk mendapatkan pendidikan dan peluang untuk mendapatkan pendidikan yang tenaga pengajarnya berkualitas itu semakin kecil. Serta fasilitas dalam pendidikan juga dapat diukur dengan uang. Semakin mahal sekolah biasanya akan semakin membadai fasilitas yang ada. Nah, permasalahan pemerataan pendidikan ini dapat ditanggulangi dengan menyediakan fasilitas dan sarana belajar bagi setiap lapisan masyarakat yang wajib mendapatkan pendidikan. Pemberian sarana dan prasarana pendidikan yang dilakukan pemerintah sebaiknya dikerjakan setransparan mungkin sehingga tidak ada oknum yang dapat mempermainkan program yang sedang dijalankan. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Lutfiah. Terima kasih atas kesempatannya. Next. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai mutu dan relevansi pendidikan. Mutu dan relevansi pendidikan di Indonesia rendah bisa jadi disebabkan oleh rendahnya kualitas tenaga pengajar. Sepatutnya seorang tenaga pengajar itu harus mengedepankan kreativitas agar mendapatkan mutu yang baik dan berpengaruh positif terhadap rangkaian pembelajaran. Hal ini berpengaruh juga terhadap kecepatan daya tangkap peserta didik. Next. Efisiensi dan efektivitas pendidikan. Pelaksanaan proses pendidikan yang efisien dan efektif apabila pelaksanaan proses pendidikan yang efisien dan efektif adalah apabila pendayagunaan sumber daya seperti waktu, tenaga, dan biaya itu tepat sasaran dengan lulusan dan produktivitas pendidikan yang optimal. Pendidikan yang efektif adalah pendidikan yang di mana hasil yang dicapai itu sesuai dengan rencana atau program yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, ketidakefektifan pelaksanaan pendidikan tidak akan mampu menghasilkan lulusan yang berkualitas. Next. Pelaksanaan pendidikan di Indonesia itu cenderung belum mencapai standar efisien dan efektif. Masih banyaknya jumlah pengangguran di Indonesia karena pendidikan yang telah mereka peroleh itu tidak menjamin mereka untuk mendapatkan pekerjaan sesuai dengan jenjang pendidikan yang mereka jalani. Berikut data persebaran jumlah pengangguran di Indonesia disertai dengan tingkat pendidikannya. Bisa dilihat di poster di samping.
Next. Ilmu pengetahuan dan teknologi. Peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia serta teknologi itu sangat penting dalam mempersiapkan generasi penerus suatu bangsa. Nah, untuk mencapai hal tersebut, pembelajaran di sekolah itu sangat penting dan perlu adanya reformasi dalam bidang pendidikan. Pelaksanaan reformasi tersebut tidak mudah, sehingga Indonesia itu harus siap secara sumber daya manusia untuk menjalankannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Putri Nurrohman. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai IPTEK. Jadi, berikut sebaran data Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi atau IPTIK di Indonesia per tahun 2020, yang dapat disimpulkan bahwa rentang pembangunan IPTIK tertinggi berada di wilayah DKI Jakarta, sedangkan yang terendah ada di wilayah Papua. Sebagai informasi, Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi atau IPTIK ini merupakan suatu ukuran standar yang dapat menggambarkan tingkat pembangunan teknologi informasi dan komunikasi suatu wilayah, kesenjangan digital, serta potensi pengembangan TIK. IPTIK ini disusun oleh 11 indikator yang dikombinasikan dengan 3 subindeks, yaitu subindeks akses dan infrastruktur, subindeks penggunaan, dan subindeks keahlian. Skala IPTIK berada pada rentang 0 sampai 10, di mana semakin tinggi nilai indeks menunjukkan pembangunan TIK suatu wilayah semakin pesat. Demikian pula sebaliknya, semakin rendah nilai indeks menunjukkan pembangunan TIK di suatu wilayah relatif masih lambat. Jadi di DKI Jakarta ini cepat, di Papua ini cenderung lambat. Lalu berikutnya ada laju pertumbuhan pendukung. Laju pertumbuhan penduduk yang menjadi faktor pendukung mengapa Indonesia ini memiliki permasalahan dalam bidang pendidikan, yang dimana Indonesia memiliki laju pertumbuhan yang sangat pesat. Ini berpengaruh terhadap masalah pemerataan serta mutu dan relevansi pendidikan. Semakin besar jumlah pertumbuhan penduduk, maka semakin banyak dibutuhkan sekolah-sekolah untuk menampungnya. Menampung siswa-siswa maksudnya. Apabila jumlah dan daya tampung suatu sekolah dipaksakan, maka akan terjadi ketidakseimbangan antara tenaga pengajar dengan peserta didik. Nah, berikut data sensus penduduk per tahun 2020 beserta penjelasan komposisi berbagai kategori penduduk, ada baby boomer, post Gen Z, milenial, Gen X, yang dapat disimpulkan peningkatan penduduk per tahun 2020 itu saja sudah mencapai 270 jutaan jiwa. Lalu berikutnya permasalahan pembelajaran. Pada masa ini, kegiatan pembelajaran yang dilakukan di berbagai sekolah di Indonesia cenderung lebih pasif dikarenakan dilakukan dengan pertemuan secara tidak langsung atau online atau daring, di mana seorang pendidik selalu menempatkan dirinya sebagai orang yang serba tahu dan kurangnya partisipasi aktif juga dari peserta didik, sehingga pembelajaran yang dilakukan menjadi kurang menarik dan cenderung membosankan. Terima kasih atas perhatiannya kepada Ustazah Fatwa dan teman-teman. Apabila ada pertanyaan, Afwan Ustazah lanjut ke kelompok 11 atau tanya jawab dulu? Ya, mungkin boleh lanjut di kelompok 11 terlebih dahulu ya, nanti baru baik, sekian presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, Afwan Ustazah, izin ambil alih ya dari kelompok 11. Izin share screen. Ya, dipersilakan Sofia. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah ma ba'du. Ya, yang saya hormati Ustazah Fatwa Arifah ya, selaku dosen pengampu mata kuliah wawasan pendidikan, dan juga teman-teman sekalian yang berbahagia. Izinkan kami memperkenalkan kelompok. Kami dari kelompok 11, yaitu akan membahas mengenai solusi inovatif permasalahan pendidikan. Ya, di sini saya nggak sendiri ya. Ada Sofia Salsabila selaku rekan saya yang insya Allah akan bersamai saya untuk membahas materi yang akan kami bahas. Oke, langsung aja Sofia. Next slide. Ya, di sini saya izin membahas mengenai pengantar solusi inovatif permasalahan pendidikan. Nah, pendidikan merupakan kebutuhan manusia. Nah, pendidikan juga selalu mengalami perubahan, perkembangan, dan perbaikan sesuai dengan perkembangan di segala bidang kehidupan. Yang bisa dikatakan bahwa pendidikan itu hal yang memang dibutuhkan oleh setiap manusia, dan pendidikan juga gak ngestak di situ-situ aja. Justru pendidikan itu mengikuti alur pada zamannya masing-masing. Nah, makanya akan terus berjalan gitu. Nah, perubahan dan perbaikan dalam bidang pendidikan meliputi berbagai komponen yang terlibat di dalamnya, baik itu pelaksana pendidikan di lapangan seperti kompetensi guru dan kualitas tenaga pendidik, mutu pendidikan, perangkat kurikulum, sarana dan prasarana pendidikan, dan mutu manajemen pendidikan, termasuk perubahan dalam metode dan strategi pembelajaran yang lebih inovatif. Nah, hal ini juga perlu diperhatikan ya, terkhusus buat kita calon pendidik yang insya Allah bakal memberikan daya juang yang sangat luar biasa di dunia pendidikan. Jadi kita harus pahami bahwa komponen-komponen ini harus diperhatikan gitu. Nah, upaya perubahan dan perbaikan tersebut bertujuan membawa kualitas pendidikan suatu negara jadi lebih baik. Boleh next slide. Inovasi dalam pendidikan merupakan salah satu solusi suatu permasalahan dalam pendidikan. Nah, inovasi atau pembaharuan pendidikan memiliki tantangan tersendiri dalam menghadapi permasalahan pada dunia pendidikan yang inovatif. Yang tadi saya bilang ya, bahwa pendidikan juga itu mengikuti perkembangan zaman, yang otomatis kita harus memiliki inovasi yang luar biasa ya buat mengikuti perubahan zaman tersebut. Nah, inovasi pembelajaran ini merupakan salah satu cara untuk menunjukkan profesionalisme sebagai seorang guru. Nah, berani menjadi guru, maka harus berani berinovasi. Nah, berbagai model pembelajaran inovatif yang dapat digunakan untuk menghadirkan pembelajaran yang berkualitas sesuai dengan kurikulum. Nah, jadi kita akan diajarkan untuk minimalnya kita kan udah belajar mengenai metode pembelajaran. Nah, mungkin dari situ sebagai seorang guru kita bisa mengaplikasikan hal itu kepada murid-murid kita nanti agar pembelajaran itu terus inovatif dan juga kreatif, sehingga peserta didik juga bisa mengikuti perkembangan zaman dan juga bisa termasuk bagian orang-orang atau yang mengikuti perkembangan zaman tersebut, sehingga peserta didik tidak lagi mengalami ketertinggalan zaman terkhusus di dunia pendidikan. Boleh lanjut. Nah, di sini saya izin membahas mengenai solusi inovatif negara-negara berkembang dan maju. Saya lebih ke negara majunya aja sih. Boleh next slide. Nah, di sini kemarin kan kelompok kemarin tuh ngebahas salah satu negara, Finlandia ya, mengenai pendidikannya itu bagaimana. Dan yang kita ketahui bersama bahwa Finlandia ini merupakan salah satu negara yang memang memiliki kualitas pendidikan terbaik. Bahkan pernah dalam suatu artikel dikatakan bahwa Finlandia ini merupakan salah satu peringkat pertama dalam kualitas pendidikan. Jadi, tapi buat riset pertama sih udah nurun ya, sekarang tuh di tingkat diduduki sama Amerika Serikat. Nah, mungkin di sini kita dapat mempelajari bahwa apa sih yang dilakukan Finlandia sehingga bisa menjadi memiliki kualitas pendidikan yang baik gitu. Nah, di sini poin pertama yaitu negara Finlandia tak pernah menyuruh siswa untuk mengerjakan pekerjaan rumah dan menerapkan standar nilai ujian kecuali ketika mereka berusia 16 tahun. Hanya ada satu tes standar wajib di Finlandia. Jadi Finlandia itu mengurangi siswa-siswanya untuk tidak mengerjakan PR ya, dan juga menerapkan standar nilai ujian itu kecuali ketika mereka berusia 16 tahun. Mungkin ada riset tersendiri mengapa hal itu
bisa terjadi ya. Oke, selanjutnya yaitu semua anak pintar atau tidak, belajar di kelas yang sama atau tidak, itu gak ada pembedanya yang signifikan yang membedakan siswa yang terpandai dan paling tertinggal di kelas. Jadi nggak ada tuh pembeda si anak pintar sama si anak pintar, si anak bodoh sama si anak bodoh gitu, bisa dibilang gitu. Jadi di Finlandia ini semua anak tuh sama gitu, gak ada pembedanya. Kalau aneh pribadi kan ngalamin gitu, di mana waktu SD yang pinter-pinter tuh di kelas A, yang biasa aja tuh di kelas B, yang kelas C itu yang biasa aja tuh, yang biasa banget tuh di kelas C gitu. Jadi itu sangat berbeda ya waktu zaman anak SD, sedangkan di Finlandia tuh semua anak tuh disamaratakan gitu. Gitu gak ada pembeda atau jarak di antara tingkat masing-masing dari mereka. Nah, siswa SD memiliki waktu istirahat 70 menit sehari, sedangkan guru hanya menghabiskan 4 jam di kelas, sementara itu 2 jam seminggu 2 jam seminggu guru memperoleh pendidikan pengembangan profesi. Nah, ini bisa dibilang guru juga ini ya, ada waktu tersendiri buat mengembangkan atau belajar lagi gitu mengenai pengembangan profesi yang harusnya memang ditingkatkan lagi gitu, nggak nge-stuck di situ-situ aja. Jadi guru juga sangat diperhatikan secara kualitas pendidikannya. Lanjut. Nah, jumlah guru dan murid itu sepadan, biaya sekolah 100% didanai negara, hanya saja semua guru harus bergelar master dan sepenuhnya disubsidi pemerintah. Nah, jadi ini juga sangat luar biasa ya, bisa dibilang semua guru harus bergelar master nih. Dan itu tuh disubsidi sama pemerintah, sedangkan kalau di kita kan kayak personal gitu ya. Ada yang mungkin ada sih beasiswa dari kita, cuman hanya beberapa aja yang dapat gitu. Sedangkan kalau di sini sebagai orang yang pengen masuk dunia pendidikan tuh pasti subsidi sama pemerintah gitu, dibiayain. Terus lanjut ke 30% anak-anak di Finlandia memperoleh beasiswa selama 9 tahun untuk sekolah. Jadi 30% anak-anak di Finlandia ini memperoleh beasiswa selama 9 tahun untuk sekolah tuh luar biasa juga ya. Jadi ya keren gitu. Sebenarnya ada gitu 30% anak dari Finlandia itu dapat beasiswa, dan itu sangat luar biasa dan perlu kita contoh. Nah, di kita juga mungkin persenannya tuh nggak nyampe segitu kali ya. Dan itu juga tidak tersosialisasi dengan baik, sehingga mungkin masih ada aja pihak yang memang ngerasa apa ya, orang yang nggak berhak mendapat beasiswa itu malah berhak gitu. Tapi di Finlandia ini kurang tahu ya sistemnya gimana, tapi bisa dikatakan luar biasa gitu. 30% anak-anak di Finlandia memperoleh beasiswa selama 9 tahun untuk sekolah. Boleh lanjut? Nah, di sini juga ada negara Jepang yang sempat dibahas sama rekan-rekan kelompok lain yang minggu-minggu sebelumnya membahas negara Jepang. Nah, Jepang juga yang kita ketahui bersama itu negara maju ya. Dan juga kualitas pendidikan di Jepang itu sangat luar biasa juga, terlihat dari prestasi-prestasi mereka yang mungkin terkenal gitu. Mungkin dari sainsnya atau ya yang lainnya gitu. Bahwa negara Jepang ini merupakan memiliki tingkat pendidikan yang luar biasa. Sehingga bisa kelihatan gitu, SDM-nya juga sangat baik ya. Sehingga bisa menjadikan negara Jepang ini termasuk menjadi negara maju. Nah, di sini ada sih poin-poin kenapa negara Jepang itu memperhatikan banget pendidikan yang luar biasa sehingga bisa menjadi memiliki sistem pendidikan yang baik gitu. Nah, yang pertama, para muridnya tidak diberikan hafalan dan hitungan matematis, tapi anak-anak lebih dirangsang dengan permainan yang memiliki unsur edukasi gitu. Jadi dari kecil tuh mungkin di tahap usia dini anak-anak tuh nggak diberikan hafalan dan hitungan yang matematis, tapi dirangsang buat main game gitu, sehingga melatih daya motoriknya dan juga tidak terlalu membebani anak-anaknya untuk menghafal dan juga menghitung matematis. Mungkin ada tingkatan tersendiri ketika anak-anak harus menghafal dan juga memiliki hitungan matematis. Terus yang kedua yaitu tingkat dasar mereka didorong agar terus berkreativitas dan saling membantu. Nah, saling membantu ini untuk apa? Untuk anak-anak tuh apa ya, bisa bekerja sama nantinya, bisa memiliki tim manajemen yang baik, organisasi yang baik, sehingga anak-anak tuh selain didorong untuk memiliki kreativitas yang baik, anak-anak Jepang juga ini ya diusahakan untuk memiliki saling membantu gitu, gotong royong sejak dini, sehingga pada besar nanti bisa memiliki tim organisasi yang baik gitu. Oke, selanjutnya yaitu memiliki
prioritas program literasi, di mana murid sekolah dasar telah diajak menyukai perpustakaan. Nah, program literasi ini juga sangat penting ya. Justru Jepang nih minat bacanya tuh sangat tinggi yang kita ketahui bersama. Sedangkan kalau kita bandingkan dengan negara kita, kalau pribadi juga minat baca itu masih kurang. Sedangkan kenapa sih Jepang memiliki minat baca yang tinggi? Mungkin bisa dibilang tuh murid sekolah dasar telah diajak menyukai perpustakaan atau buku ya. Udah dibiasakan untuk senang membaca buku. Nah, itu mungkin habits yang harus bagus banget buat kita mengenai pendidikan ini ya. Mungkin ketika kita menjadi pendidik, kita membiasakan murid-murid kita itu mungkin senang membaca seperti itu. Boleh dilanjut? Nah, anjuran kompetisi pada setiap jenjang dimulai dengan berjuang untuk masuk ke TK favorit. Nah, jadi Jepang ini ya memiliki menganjurkan anak-anaknya itu memiliki jiwa kompetisi yang baik gitu. Seperti ikut-ikut lomba sehingga dari TK aja tuh udah diusahakan setiap anak tuh harus masuk TK favorit. Jadi itu bagus sih memiliki jiwa kompetitif yang baik sehingga mereka kelak ketika dewasa tuh terus mengembangkan potensinya dia gitu. Jadi gak ngerasa dia udah bisa tuh udah gitu. Tapi dengan berkompetisi kan kita tahu gitu kualitas-kualitas apa yang dia bisa tuh ada yang jauh lebih baik daripada dia, sedangkan dia tuh ngerasa udah di situ tuh udah ngerasa bisa tuh udah, tapi di Jepang tuh diusahakan buat berkompetisi supaya apa? Supaya dia tahu ibaratnya tuh kalau di atas langit masih ada langit kayak gitu. Jadi itu sih pentingnya berkompetisi sejak dini dan itu udah keren banget dimulai dari TK gitu. Nah, lanjut yaitu memperkaya kreativitas diantaranya membebaskan mereka dalam menggambar, menyanyikan lagu, dan membuat ritme sederhana, serta mengungkapkan imajinasi dengan gerakan dan kata-kata. Jadi di Jepang ini udah ini ya. Jadi enggak misalnya nih ada orang yang menggambar, terus kayak di kita kan kayak ada yang apa ya, ih jangan gambar mulu gitu. Terus misalnya ada yang suka nyanyi-nyanyi, ih jangan nyanyi-nyanyi mulu. Justru di Jepang kalau yang suka menggambar ya udah gambar aja. Yang nyanyi ya udah nyanyi aja. Kan pada tahapnya tuh pasti dari menggambar itu yang tadinya hobi-hobi bisa jadi bakat dia tersendiri. Dan yang nyanyi juga mungkin awalnya tuh ngerasa biasa aja, padahal berjalannya waktu ketika dia berproses bisa jadi menjadi penyanyi yang profesional kayak gitu. Jadi di Jepang tuh ya bebas gitu berkreativitas, gak ada ucapan apa-apa sehingga si anak tersebut nggak jadi menggambar lagi, nggak jadi menyanyi lagi. Mungkin itu jadi permasalahan ya dari kita gitu terlalu banyak di-judgement sejak dini ketika kita melakukan sesuatu, makanya kayak duh kepikiran gitu dan jadi itu yang menghambat apa sih yang sebenarnya kita bisa. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Kepada Sofia saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Arya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang solusi inovatif dari negara berkembang, yaitu negara Mesir. Yang pertama yaitu negara Mesir, otoritas sistem pendidikan di Mesir adalah tanggung jawab Kementerian Negara. Yaitu Kementerian Pendidikan bertanggung jawab mulai dari pendidikan prasekolah sampai ke pendidikan tinggi dalam aspek perencanaan, kebijakan, kontrol kualitas, koordinasi, dan pengembangannya. Pejabat-pejabat pendidikan di tingkat governorat bertanggung jawab atas pengimplementasiannya. Ringkasnya yaitu para kementerian negara ini, mereka bertanggung jawab atas segala sesuatu untuk menjamin terselenggaranya operasional dengan efisien. Yang kedua yaitu personalia Kementerian Pendidikan hampir memiliki 2.000 staf profesional dan pendukung. Para perencana misalnya biasanya dipilih dari lulusan universitas dengan tambahan pendidikan selama 1 tahun di Institut Perencana di Kairo. Adanya solusi ini karena pernah terdapat suatu fenomena di mana Mesir kekurangan guru agama Islam dan guru bahasa Arab yang berjumlah sangat banyak. Lalu yang ketiga, kurikulum adalah hasil pekerjaan tim. Tim kurikulum terdiri dari konsultan, supervisor, para ahli, para profesor, dan guru-guru yang berpengalaman. Jadi materi pembelajaran disiapkan oleh berbagai badan atau lembaga, termasuk panitia kurikulum dari semua jurusan, para akademis, dan asosiasi guru mata pelajaran. Umumnya di Mesir, sekolah dan
umumnya di sekolah di Mesir dan masing-masing guru memiliki kebebasan dalam memilih materi pembelajaran. Lalu yang keempat, ujian, kenaikan kelas, dan sertifikasi sistem ujian di Mesir sangat memengaruhi pemikiran murid, orang tua, serta para pejabat pendidikan karena begitu pentingnya hasil ujian. Lalu yang selanjutnya, mengadakan evaluasi dan penelitian pendidikan di Mesir. Yang terakhir, UNESCO Mesir mengembangkan suatu sistem pelatihan guru untuk mendukung tercapainya sumber daya manusia Mesir yang handal. Training ini diselenggarakan melalui kerjasama dengan perusahaan-perusahaan besar yang berperan dalam melakukan sertifikasi keahlian guru selepas training. Selanjutnya itu saya akan membahas tentang solusi inovatif pendidikan di Indonesia. Yang pertama yaitu pemerintah mengadakan program perluasan akses pendidikan bermutu bagi peserta didik yang berkeadilan dan inklusif dan wajib belajar 12 tahun. Program ini bertujuan bahwa semua anak Indonesia berhak atas akses pendidikan. Contoh yang lebih spesifik yaitu ditujukan kepada kebijakan penerimaan peserta didik baru, tidak ada ketentuan rasio jumlah murid laki-laki maupun perempuan yang dibatasi. Jadi semuanya disamaratakan, tidak ada pembedaan gender. Lalu yang kedua yaitu program penguatan pengembangan peserta didik yang berkarakter sebagai salah satu strategi yang terus dilakukan oleh Kemendikbud. Nah, tujuan dari program ini yaitu untuk membentuk karakter peserta didik dan memberikan pendidikan yang berkeadilan dengan tidak melakukan perbedaan gender antara laki-laki maupun perempuan. Lalu yang ketiga, program Merdeka Belajar yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan untuk bekal memasuki dunia kerja. Kampus Merdeka ini memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memilih mata kuliah yang akan mereka ambil. Mahasiswa diberikan kesempatan untuk mengambil mata kuliah di luar program studi pada perguruan tinggi yang sama, mengambil mata kuliah pada program studi yang sama di perguruan tinggi yang berbeda, mengambil mata kuliah pada program studi yang berbeda di perguruan tinggi yang berbeda, atau pembelajaran di luar perguruan tinggi. Lalu yang keempat, program pembiayaan pendidikan seperti Indonesia Pintar atau Kartu Indonesia Pintar, KIP sekolah, KIP kuliah, tunjangan profesi guru, hingga pembinaan sekolah Indonesia luar negeri. Program ini bertujuan untuk membiayai pendidikan bagi masyarakat yang kurang mampu bisa mendapatkan kemerdekaan akses pendidikan yang layak. Lalu yang kelima atau yang terakhir, program revitalisasi pendidikan vokasi, yaitu memfasilitasi unit pendidikan vokasi dengan industri. Dalam hal ini, fokus utamanya yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia serta melengkapi sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Baik, saya kembalikan kepada Arya. Baik, terima kasih Sofia yang telah memaparkan materi lanjutan mengenai solusi inovatif negara berkembang yang udah disampaikan ya. Mungkin itu aja dari kelompok kami. Ustadzah Hafan, buat sesi tanya jawabnya dipandu sama Ustadzah bagaimana? Ya, terima kasih dua kelompok pemateri ya, tadi sudah memaparkan materinya. Silakan, apa ada pertanyaan? Ini sudah
Sudah balik semua kan? Apa masih di kampung halaman ini? Oh, itu sudah ada. Hana, silakan. Hana, silakan nih. Siapa yang mandu? Arya atau Putri? Silakan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hana dari kelompok 6. Sebelumnya terima kasih kepada kelompok 10 dan 11 ya. Materinya. Saya nggak mau nanya sih, cuma mau diskusi aja dengan kelompok 10 tadi mengenai mutu dan relevansi pendidikan. Kalau menurut kalian itu, mengapa sih masih banyak guru di Indonesia yang belum memiliki kualifikasi yang memadai atau nggak terlatih dengan baik, sehingga berdampak negatif pada kualitas pembelajaran yang diterima? Itu aja sih. Mungkin ada teman-teman juga yang mau menjawab. Terima kasih. Ya, mungkin ditambah dulu ya Hana ya, dari dua kelompok ini. Mungkin lanjut Torik, dipersilakan buat bertanya. Oke, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Saya izin bertanya ke kelompok 10 tadi yang disebutkan IFA itu ada rayonisasi. Nah, itu rayonisasi apa? Sama tambahkan pertanyaan dari Hana tadi ya, menguatkan kan kita semua pengen ya akses fasilitas pendidikan itu gratis gitu, ya kan? Tapi di satu sisi kita nggak tahu nih, banyak juga guru-guru yang mendapatkan ya mohon maaf gaji yang nggak sesuai gitu. Maksudnya di bawah rata-rata gitulah. Ya menurut pendapat atau pandangan kelompok kalian gimana gitu? Kita pengen fasilitas atau akses pendidikan yang gratis, yang merata. Tapi kita juga nggak boleh yang namanya memberikan gaji atau honor pada guru yang nggak sesuai gitu. Itu aja pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kepada teman-teman yang ingin bertanya masih bisa dipersilahkan ya. Silahkan raise hand aja. Buat Torik, terima kasih pertanyaannya. Kami tampung terlebih dahulu.
Afwan, buat Hana ya, pengen memastikan lagi pertanyaan tadi karena suara kecil. Boleh diulang nggak pertanyaannya apa? Oke, boleh, boleh. Udah kedengeran suaranya? Udah, cuman kecil sih, masih kecil. Nah udah, Halo? nah udah. Oke, jadi pertanyaan boleh dijawab kelompok 10 atau 11 ya. Mengapa masih banyak guru di Indonesia yang belum memiliki kualifikasi yang memadai atau tidak terlatih dengan baik, sehingga berdampak negatif pada kualitas pembelajaran yang diterima oleh siswa? Itu pertanyaannya, Arya. Iya, baik Hana, terima kasih. Oke, gitu. Baik, sudah ada 2 pertanyaan ya, Arya Putri, dan juga siapa tadi, Safia ya, teman-teman pemateri. Tadi ada pertanyaan tentang kenapa guru masih banyak yang belum terlatih gitu ya, mungkin atau kompetensinya masih kurang, dan juga kalau tidak salah tadi saya menyimak terkait mungkin antara pengaruh atau hubungan antara pendidikan gratis dan juga kesejahteraan guru ya, gitu ya. Ya baik. Nah, teman-teman, kemarin tanggal 2 Mei itu diperingati sebagai hari apa? Hari Pendidikan Nasional. Ya, alhamdulillah ya, Hari Pendidikan Nasional. Jangan sampai nggak tahu nih anak-anak UNJ. Kenapa dipilih tanggal 2 Mei sebagai Hari Pendidikan Nasional? Ada yang tahu? Kurang tahu saya. Ya, nah ini salah satunya ya karena disesuaikan dengan tanggal lahirnya Ki Hajar Dewantara. Ya, karena kita tahu beliau sebagai tokoh pendidikan nasional ya, jadi dipilih tanggal 2 Mei sebagai Hari Pendidikan Nasional. Nah, teman-teman tentu ya banyak lihat atau baca juga tulisan-tulisan yang biasanya muncul di hari-hari pendidikan nasional gitu ya, terkait ya mengulas permasalahan-permasalahan yang ada di Indonesia ya, tentang pendidikan. Tadi sudah dibahas ya tentang permasalahan yang ada gitu di Indonesia. Ya, secara garis besar itu ada 3 ya, tadi tentang kesempatan dan pemerataan pendidikan, kemudian mutu pendidikannya, dan juga relevansi pendidikan, terutama dengan dunia kerja ya. Dan tadi juga sudah dibahas tentang solusinya ya, dan juga tadi ada contoh-contoh dari beberapa negara ya, ada Jepang, kemudian Mesir ya, dan juga bagaimana kita atau solusi apa yang bisa diterapkan yang akan bisa
lakukan di Indonesia ini. Nah, kalau tadi terkait ya, tadi pertanyaan terkait tentang kompetensi guru ya atau keterampilan guru ini tentu akan mempengaruhi tadi permasalahan yang kedua ya tentang mutu pendidikan ya. Dan memang mutu pendidikan ya selain berkaitan tentu dengan infrastruktur ya, sarana prasarana di sekolah yang mendukung dengan pembelajaran. Nah, tentu ada juga dipengaruhi dengan kompetensi guru ya atau juga ruhnya guru ya, semangatnya, karena kan kalau tidak ada jiwanya yang bisa membangun gitu, membangkitkan semangat, juga tidak ada manfaat itu ya. Sarana prasarana yang udah bagus, yang sudah modern, yang sudah digital ya, tapi kalau gurunya tidak punya semangat untuk memberikan pembelajaran yang baik, juga tentu tidak akan seimbang gitu. Jadi semuanya tentu saling berkaitan. Nah, apa sebenarnya usaha-usaha yang sudah pemerintah lakukan gitu ya untuk meningkatkan kompetensi guru ya. Nah, tentu salah satu yang kita teman-teman mungkin sudah tahu ya, itu ada namanya pendidikan profesi guru gitu ya, PPG. Kemudian juga ada sekarang lagi namanya guru penggerak gitu dan seterusnya. Ini salah satu contoh ya untuk apa namanya tadi, meningkatkan keterampilan guru. Nah, kalau ditanya apa sebabnya, ya tadi kalau yang ditanyakan apa ya, kenapa ya, itu nanti kelompok materi yang mungkin bisa menggali ya, kenapa gitu. Karena ini tentu ini ya, sama dengan apa ya namanya ya, menjadi satu lingkaran gitu ya. Karena kan tentu pendidikan ini akan terus ya berkelanjutan gitu. Nah, jadi bagaimana nih terutama kita yang ada di LPTK ya, yang di perguruan tinggi tenaga kependidikan ini ya, teman-teman kita semua yang ada di UNJ tentu memiliki peran yang lebih besar lagi nanti ke depannya gitu untuk memajukan kualitas atau mutu pendidikan di Indonesia gitu. Jadi kan teman-teman disiapkan supaya nanti bagaimana menjadi tenaga pendidik yang kompeten di bidangnya masing-masing gitu ya. Makanya kurikulum di prodi gitu di universitas juga kan selalu menyesuaikan dengan kebijakan-kebijakan yang ada dari pemerintah. Nah, kemudian tadi juga terkait tentang pendidikan yang gratis dan seterusnya, ini tentu juga menjadi permasalahan yang setiap tahun kita dengar gitu ya, tentang kesejahteraan guru dan seterusnya. Mungkin kalau di sekolah-sekolah yang di negeri atau di swasta yang memang masih di daerah ibu kota ya ataupun di kota-kota besar lainnya, saya kira itu sudah lumayan bagus ya kesejahteraannya gitu ya. Nah, memang yang menjadi permasalahan ini guru-guru yang ada mungkin di daerah-daerah yang masih yang jauh dari pusat pemerintahan ini yang masih perlu tentu perhatian. Sebenarnya kalau dari pemerintah itu kan sudah ada misalnya alokasi ya, alokasi pendanaan. Ya, bagaimana ini ya para pemegang kebijakan di masing-masing daerah ini gitu ya, bisa ngajuin ke pemerintah, ada dana operasional sekolah dan seterusnya gitu ya. Mungkin juga dibikin kegiatan-kegiatan lain gitu ya yang bisa mengalirkan gitu kan dana-dana itu sesuai dengan tepat dengan sasarannya gitu. Jadi jangan sampai lagi ada dana-dana yang terpotong di tengah jalan gitu ya. Sehingga semuanya ya mudah-mudahan nanti perlahan-perlahan kesejahteraan guru dan juga mewujudkan pendidikan gratis bagi semuanya bisa terlaksana dengan baik gitu ya. Nah, silakan mungkin dari kelompok materi mungkin menambahkan atau teman-teman yang lain juga boleh berpendapat.
Halo, ya, silakan dilanjutkan. Arya, Putri, Safia, siapa lagi tadi ya? Sofia izin menjawab Ustaz ya. Kepada Sofia, persilahkan. Nah, izin menjawab pertanyaan dari Ana Sofa. Jadi pertanyaannya, mengapa masih banyak guru di Indonesia yang belum memiliki kualifikasi yang memadai atau tidak terlatih dengan baik sehingga berdampak negatif pada kualitas pembelajaran yang diterima oleh siswa? Mic-nya ini ya. Jadi kalau menurut saya mungkin kenapa di Indonesia ini kualifikasi gurunya tidak memadai atau belum baik itu mungkin dari penyaringan awal guru itu belum bagus gitu. Mungkin di Indonesia ini rekrutmen guru itu belum mampu menyaring dengan baik tenaga pendidikan yang memiliki panggilan jiwa. Jadi rata-rata itu yang melamar profesi guru itu hanya jadi di Indonesia itu untuk merekrutmen guru itu kurang baik gitu. Jadi kurang diperhatikan passion atau keahlian dari guru tersebut. Lalu yang kedua itu jadi pemerintah kurang melihat kebutuhan di lapangan, kurang melihat kurang memperhatikan jumlah kebutuhan di lapangan, maksudnya pemerintah kurang memerhatikan jumlah kebutuhan guru yang dibutuhkan di Indonesia. Dan pada akhirnya di Indonesia itu kekurangan banyak guru sehingga pemerintah kurang selektif dalam memilih pengajar sehingga
perekrutan guru itu dilakukan secara terburu-buru dan tidak memperhatikan kompetensi kependidikan yang berakibat seringnya direkrut guru yang kurang berkualitas atau berkualitas rendah. Kalau menurut saya itu mungkin dilanjutkan oleh Arya. Iya, mungkin sedikit menambahkan ya. Tadi ada kaitannya juga sama apa yang dikatakan saja Fatwa, bahwa yang pengen benar-benar jadi guru tuh sedikit, maksudnya bukan sedikit sih, lebih kayak salah sasaran, sehingga tadi yang disampaikan Sofia bahwa terjadinya rekrutmen guru itu banyak yang salah sasaran, soalnya menganggap bahwa ini dari pribadi sendiri, mungkin jadi guru tuh niatnya tuh gagal pengen jadi PNS-nya aja, jadi sipilnya aja, sedangkan minat untuk mendidik peserta didiknya tuh kurang, sehingga itu menjadi rendahnya kualitas pendidikan, karena yang dikejar tuh bukan pengen memajukan pendidikan, yang melainkan karena keinginan pribadi yang pengen ibaratnya minimal udah dapat PNS-nya gitu. Dan hal itu tuh banyak yang salah sasaran, sehingga bergantung juga, maksudnya itu juga berkaitan dengan kualitas pendidikan. Kalau mengenai kualifikasi pendidikan, itu mungkin kenapa kualifikasi pendidikan itu rendah, padahal kualifikasi pendidikan tuh rendah ya. Minimal kan kita udah bisa ngajar itu D3 atau S1 tuh kita udah bisa mengajar ya, mengenai kualifikasi pendidikan. TK aja udah ada program sarjananya, PAUD juga udah ada, Afan maksudnya. SD, SMP, SMA tuh udah bisa kan dari D4 sampai S1. Mungkin kualifikasi pendidikannya lebih baik lagi, misal gak banyak guru yang lanjut S2, padahal kan sekarang lebih baik gelar itu udah master, kan di Finlandia itu udah master, dan itu dibiayai sama pemerintah. Sedangkan kalau di kita itu kan memang keinginan pribadi yang pengen belajar pendidikan, sehingga itu juga menjadi faktor kenapa kualifikasi pendidikan itu rendah. Nah, yang kita ketahui bersama bahwa dapat program beasiswa S2 itu kan lebih sulit ya dibanding S1 gitu. Dan juga biaya pendidikan di S2 tuh bisa dibilang jauh lebih mahal, sehingga mungkin banyak dari masing-masing guru yang pengen nabung dulu ibaratnya buat ikut S2 atau merasa cukup di S1, sehingga kualifikasi pendidikannya itu masih bilang rendah. Dan itu juga ibarat kata masih mempengaruhi kualitas pendidikan di Indonesia, itu jadi ikutan rendah juga. Kalau sudut pandangannya begitu ya mengenai kualifikasi pendidikan. Gimana Hana? Setuju. Karena gimana ya, kalau dari faktor-faktor eksternal guru sendiri kan, dari yang kurangnya insentif, terus kurangnya anggaran pemerintah untuk biaya mereka pelatihan segala macam. Tapi emang dari gurunya sendiri kadang motivasi untuk meningkatin kualitas dirinya, kompetensinya emang kadang kurang gitu. Kalau untuk kelompok 10 gimana? Terima kasih Arya dan Sofia sudah menjawab. Izin menambahkan ya dari kelompok 10 dari pertanyaan Hana tadi. Jadi kenapa kualitas guru itu bisa rendah dan kenapa guru itu kurang dalam mengajarnya? Ada beberapa faktor. Yang pertama itu banyak guru di Indonesia itu yang hanya memiliki kualifikasi pendidikan yang rendah dan kurang mendapatkan perhatian yang memadai. Hal ini dapat mempengaruhi kemampuan guru untuk memberikan pembelajaran yang efektif dan berkualitas. Kemudian masalah gaji guru di Indonesia itu masih relatif rendah dibandingkan dengan profesi lain yang membutuhkan kualifikasi pendidikan yang sama atau bahkan lebih rendah. Nah, hal ini itu dapat mempengaruhi motivasi dan kinerja guru tersebut dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Kemudian masalah sistem evaluasi dan promosi. Di Indonesia ini masih banyak guru yang dipromosikan berdasarkan faktor nepotisme atau koneksi politik, bukan berdasarkan kualitas dan kinerja mereka. Hal ini membuat guru yang kompeten dan berprestasi itu kesulitan untuk maju dan berkembang dalam karirnya. Kemudian masalah kondisi kerja.
banyak guru di Indonesia itu yang bekerja dalam kondisi yang kurang memadai, seperti kurangnya fasilitas dan infrastruktur pendukung, serta tekanan yang tinggi dalam menghadapi masalah-masalah yang ada di sekolah. Bagaimana Hana, apakah sudah terjawab? Sudah, berarti emang dari jawabannya kelompok 11 ke 10, ya sebenarnya permasalahannya sekitar itu aja ya. Gimana Hana? Afwan, suaranya kecil. Ya, baik. Sudah bagus tadi jawaban dari kelompok 10 dan 11. Nah, nanti kalau Hana mau memperdalam lagi tuh terkait kompetensi guru, nah itu untuk tugas tuh ya. Saya tadi baru share ini. Jadi emang ini permasalahannya luas sekali ya. Kalau kita mungkin bisa klasifikasikan, tentu ada faktor eksternal dan internal gitu ya. Tadi seperti Arya dan Lutfia sampaikan, ada mungkin kekurangan dari anggaran dan seterusnya gitu ya, sistem rekrutmen yang tidak tepat gitu ya, kemudian juga kesempatan untuk lanjut perkuliahan ke jenjang yang lebih tinggi juga masih susah diakses gitu ya. Nah, kalau dari internal bisa jadi ya sebabnya itu pertama ya dari dorongan individu masing-masing ya, kalau yang internal pasti ya. Kemudian tadi dorongan jiwa rasa dia ingin memperbaiki kualitas pendidikan dan seterusnya. Nah, ada dari salah satu misalnya untuk guru bahasa asing gitu kan, ada standar namanya yang European Profiling Grid. Jadi guru-guru memang disarankan gitu ya untuk membuat semacam grid gitu ya, semacam grafik ya secara pribadi untuk mengukur kemampuannya mereka ya, para guru ini secara individu gitu, secara mandiri. Misalnya ya dari segi kompetensi kebahasaan gitu ya. Apakah kita sebagai guru bahasa Arab gitu ya sudah mencapai level berapa dari bahasa Arabnya gitu kan ya. Apakah sudah sangat mahir atau sudah sangat, atau masih tahap menengah gitu ya, atau masih pemula gitu kan ya, masih di bahasa Arab dasar saja gitu. Kemudian dari segi teknologi, apakah kita sudah mampu menggunakan teknologi dengan sangat baik gitu ya, atau masih gaptek dan seterusnya gitu. Itu ada memang instrumen gitu ya untuk mengukur kompetensi guru secara mandiri gitu ya. Jadi nanti guru-guru secara pribadi itu memiliki rancangan gitu ke depan gitu ya, apa yang harus mereka lakukan untuk meningkatkan kompetensi mereka secara pribadi. Nah, itu kalau yang guru-guru punya dorongan secara individu masing-masing gitu ya, dari faktor internalnya. Karena internal kan memang harus tergerak dari diri sendiri gitu ya. Nah, kalau misalnya faktor internalnya kuat gitu ya untuk meningkatkan kompetensi dirinya, ya saya kira insya Allah nanti pasti akan kualitas mengajarnya dan seterusnya itu pasti akan meningkat. Nah, tapi kan pertanyaannya atau permasalahannya bagaimana kalau yang dorongan internalnya aja masih kurang gitu ya, maka ya perlu kan dorongan-dorongan eksternal gitu, dari tentunya kewajiban pemerintah untuk memberikan atau menyediakan program-program gitu ya. Tadi kan seperti saya sampaikan ada PPG, ada guru penggerak gitu ya, ada juga beasiswa-beasiswa untuk guru mungkin seperti keterampilan di menggunakan Microsoft gitu ya, Google dan seterusnya, itu banyak juga yang mengarahnya atau sasarannya adalah guru-guru gitu ya. Nah, mungkin teman-teman bisa itu follow misalnya IG-nya GTK gitu kan ya, karena itu memang khusus mereka untuk pembekalan gitu ya kepada guru-guru gitu ya. Nah, ini memang ada faktor eksternal dan internal. Bagaimana untuk meyakinkannya gitu ya, atau untuk kalau mau mengkaji lebih jauh lagi, nah itu baca artikel-artikel, penelitian-penelitian gitu, atau berita-berita supaya
bisa menemukan jawabannya. Ya. Itu ya Hana dan teman-teman. Nah, ada satu pertanyaan lagi mungkin ya? Terima kasih saya. Ya, Fuan. Itu Gimana? ada Ustazah dari Torik. Iya, silakan dibahas. Jadi pada intinya si Torik ini mungkin memiliki pendapat kok ada kontradiksi gitu ya, kita pengen akses fasilitas pendidikan yang merata, kayak sekolah gratis gitu ya, tapi sedangkan di sisi lain jasa guru itu perlu diapresiasi juga dengan diberi upah. Nah, menurut kami itu mungkin kita pikirannya sebagai orang awam apa ya, kenapa nggak upah atau gaji guru itu buat fasilitas pendidikan aja gitu kan, biar fasilitas pendidikan merata, tapi nggak sesederhana itu, karena guru itu kan manusia biasa juga ya yang butuh untuk diapresiasi, seperti yang tadi kita udah bahas panjang lebar. Kalau guru itu butuh motivasi yang besar, karena guru itu tonggak peradaban bisa dibilang ya, karena dia menyalurkan ilmunya itu ya. Makanya nggak bisa sederhana itu ya tadi, gaji guru buat fasilitas pendidikan aja, karena guru pun punya biaya hidup sendiri, butuh makan untuk biaya hidupnya, apalagi kalau punya anak dan istri gitu ya. Makanya dulu guru saya itu pernah bilang gini, kita mungkin pernah dengar lagu Terpujilah Wahai Engkau Ibu Bapak Guru. Itu saya lupa guru saya itu bilang itu udah diganti liriknya atau ini asumsi guru saya sendiri. Harusnya guru tanpa tanda jasa di bagian lirik itu harusnya diganti pembangun insan cendekia, pembangun, jadi lebih manusiawi bagi guru gitu ya. Sedangkan dana untuk sekolah gratis gitu-gitu ya, menurut kami sih nggak ada kaitannya ya dengan gaji guru, karena itu tanggung jawab sepenuhnya pemerintah. Pemerintah yang harus memiliki strategi perekonomian tertentu nih, supaya kedua kepentingan itu bisa ke-handle gitu ya. Dan seperti tadi kelompok 11 udah singgung sedikit solusi efektif dari Indonesia, itu kan pemerintah juga sudah berusaha ya untuk menekan biaya pendidikan yang tinggi, mungkin dengan memberikan beasiswa seperti itu ya. Memang nggak sepenuhnya gratis, karena mengingat juga Indonesia ini masih negara berkembang ya, jadi lagi berkembang juga perekonomiannya. Jadi mungkin belum bisa sekolah gratis, tapi seenggaknya mengurangi beban masyarakat gitu. Dan kalau yang benar-benar gratis gitu ya, mungkin lebih ke kesadaran beberapa masyarakat kita yang ekonominya menengah ke atas gitu ya, seperti public figure atau artis yang kita udah sering dengar ya di infotainment, mereka mendirikan sekolah gratis. Contohnya itu ada Zaskia Adiameka, ya, dia mendirikan Taman Pendidikan Al-Quran Online. Oke, dia fokusnya ini ke bidang pendidikan keagamaan, mungkin seperti itu ya. Terus ada juga Yuni Syara. Ini dia emang ada dananya ya. Ada dananya ya, tapi itu sangat murah sekali. Jadi sekolah yang didirikan oleh Nisara ini hanya 2.500 setiap siswanya, atau kalau siswanya itu tidak sanggup membayar, boleh bayar pakai sayur atau buah gitu. Dan masih banyak yang lainnya gitu. Dan mungkin sedikit tambahan, daripada kita menuntut pemerintah, mana nih sekolah gratis, semoga ya, semoga di antara kita
eh, dalam mengejar mimpi dan akhirnya mendapatkan mimpi kita, sehingga kita bisa nge-push gitu, kita bisa ke golongan public figure itu, kita bisa menjadi gitu, bisa menjadi seperti public figure tadi. Seperti itu. Torik, apakah terjawab? Terjawab Putri. Sebagai tambahan juga ya, kadang kan dari pemerintah pusat udah mengeluarkan dana ke pemerintah daerah. Nah, pemerintah daerah ini nyalurin kayak BOS gitu ya, bantuan operasional sekolah ke sekolah. Nah, tapi dari pengawasannya itu tuh yang masih kurang antara pemerintah daerah sama sekolah. Nah, kadang ya mohon maaf aja di sekolah itu kadang masih bisa aja dimainin itu anggarannya. Oh ya, sama satu lagi yang tadi aneh nanya, rayonisasi itu apa? Rayonisasi. Oh iya, jadi rayonisasi itu adalah proses clustering atau pengelompokan pada sistem penerimaan siswa baru negeri di sekolah menengah atas ataupun sekolah menengah pertama. Jadi mungkin gambaran nyatanya zonasi ya, dulu ada sistem zonasi. Jadi anak-anak yang didomisili Jakarta Pusat misalnya di wilayah saya itu hanya boleh mendaftar di SMA atau SMP sesuai domisilinya gitu. Maka terjawab. Terjawab Putri. Terima kasih atas jawabannya. Terima kasih Putri dan teman-teman ya sudah membahas tadi pertanyaan dari Torik. Ini sebelumnya suara saya apa terdengar jelas atau tidak teman-teman? Jelas, Ustazah. Jelas ya, baik. Nah ini memang terkait kesejahteraan guru dan juga pendidikan gratis, ini kan menjadi permasalahan yang terus menjadi dilema. Kenapa dilema ya? Karena ini kalau yang guru-guru yang mohon maaf kalau misalnya masih bergaji kecil, ini kan kebanyakan yang guru-guru honorer ya, guru-guru kontrak gitu, yang memang secara status guru honorer ini ya diangkat memang oleh kepala sekolah gitu ya. Nah, jadi memang menjadi tanggung jawab sekolahnya masing-masing. Nah, maka juga terkait tadi gaji guru yang diambil dari dana BOS gitu ya, itu juga kan akan mempengaruhi nanti penggunaan BOS untuk operasional sekolah yang lainnya gitu. Ini memang masih sangat dilema gitu. Nah, maka kalau misalnya status gurunya sudah jadi PNS atau mungkin minimal P3K gitu ya, yang pegawai kontrak pemerintah gitu, pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak, nah ini insya Allah kesejahteraannya akan lebih stabil gitu, akan lebih terjamin gitu. Nah, maka tadi disampaikan oleh teman-teman atau kelompok pemateri gitu ya, memang menjadi guru ini kalau bukan tidak gitu ya, kalau tidak dibarengi dengan panggilan jiwanya, ya ada panggilan hatinya, kalau hanya dihitung secara sistematis itu akan sulit bertahan sebenarnya gitu ya. Karena ya itu, karena memang sistem di pemerintahan kita masih seperti itu gitu. Apa misalnya standar gaji guru berapa dan seterusnya gitu. Bahkan bukan guru, dosen juga sama gitu kan ya. Yang mana yang honorer, mana yang PNS itu pun sama lah gitu ya dalam tanda petik perjuangannya gitu ya. Nah, maka ini akan ya mudah-mudahan nanti ke depan gitu ya seterusnya akan membaik gitu ya. Nah, tapi dengan segala macam kekurangannya gitu ya, ini teman-teman juga ya kan karena kita sama-sama di PTK gitu ya, yang mahasiswa yang keguruan gitu. Jadi jangan sampai ini menjadi momok gitu ya, jangan sampai menjadi takut nanti ke depannya, saya nggak mau jadi guru gitu kan ya. Nah ini jangan sampai seperti itu, soalnya kalau bukan kita yang ada di fakultas atau di prodi pendidikan gitu, siapa lagi gitu kan. Nah maka yang terjadi di masyarakat kan yang kompetensinya mampu
gitu ya sebagai guru, sebagai pendidik malah memilih profesi yang lain. Akhirnya sekolah kan kekurangan tenaga guru. Nah, akhirnya dipilih siapa aja tetangganya yang lulusan SMA, yang mana gitu ya, yang mau ngajar. Akhirnya gitu, sekedar mengisi kekosongan di kelas. Nah, maka tadi akan mempengaruhi tadi tuh kompetensi guru, mutu pendidikan, dan seterusnya gitu. Nah, maka mudah-mudahan ya ke depan ya kita tentu selalu berharap ya mudah-mudahan ini bisa menjadi perhatian yang lebih serius lagi oleh pemerintah gitu. Nah, maka tuh tadi pagi saya lihat di grup dosen karena banyak kan biasanya tulisan-tulisan yang berkaitan dengan pendidikan nasional gitu dan seterusnya. Dan dibilang ini kita sangat menanti gitu ya program pendidikan dari para capres. Karena ini akan mempengaruhi beberapa tahun ke depan gitu kan ya. Nah, mudah-mudahan nanti juga dengan gantinya pemerintahan yang baru, mudah-mudahan pendidikan menjadi lebih baik lagi ya. Nah, mudah-mudahan teman-teman tetap semangat gitu ya, nanti berprofesi jadi guru gitu ya, memiliki semangat untuk berbagi, meningkatkan kualitas pendidikan menjadi lebih baik. Ya, silakan mungkin yang lain mau menambahkan. Baik, kalau tidak ada berarti kita cukupkan ya untuk pembahasan hari ini. Ya, teman-teman, sebelum ditutup, itu tadi saya share ke PJ kelasnya untuk teman-teman buka di LMS ya, ada pertemuan 13 itu. Nanti diisi membuat esai gitu ya dari beberapa tema yang ada gitu. Nah, temanya nanti dikhususkan lagi dalam pembelajaran atau pendidikan bahasa Arab gitu ya, dikhususkan lagi. Ya misalnya tadi seperti isu yang Hana sampaikan gitu tentang kualitas guru bahasa Arab gitu misalnya di daerah mana gitu. Nanti teman-teman baca artikel ya, jadi nulisnya bukan opini pribadi tapi berdasarkan artikel-artikel ya jurnal-jurnal yang sudah ada gitu ya, minimal 5 teman-teman baca. Kemudian tulis gitu ya apa latar belakang masalahnya, apa yang menjadi pembahasan dan apa penutup ya kesimpulan dan saran dari teman-teman gitu ya. Cukup satu saja ya. Itu kan banyak itu luas sekali tentang dunia pendidikan bisa terkait mutu pendidikan gitu kan, kemudian materi ajar gitu ya, dana gitu ya tadi mungkin Torik mau membahas tentang kesejahteraan guru bahasa Arab misalnya ya. Nah, itu silakan dikerjakan untuk ini ya pelengkap kuliahan kita dan juga nanti saving skor, saving nambah-nambah nilai UAS insya Allah. Ya karena kita tinggal ada 2 pertemuan lagi ya, jadi nanti sambil menunggu UAS teman-teman bisa mengerjakan esainya itu. Baik, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Apa sudah jelas teman-teman? Maaf Ustazah, itu berarti grand design-nya itu berbentuk esai ya? Iya, grand design-nya esai gitu. Jadi di dalam ada di dalam, maksudnya di esainya itu kalian tulis latar belakangnya gitu ya, pendahuluan latar belakang. Nah, pembahasan itu kalian bahas dari segi apa namanya artikel-artikel yang ada, apa pendapat dari artikel 1, 2, 3 gitu, saling menguatkan atau saling mengkritisi gitu ya, dan juga ditambah dengan opini ya. Baik Ustazah, syukron. Ya, oke, ya. Baik, ada lagi? Ya, jadi dari sekarang dicicil ya, pilih temanya gitu. Nanti di PJ di list ya supaya tidak membahas permasalahan yang sama ya. Baik, kalau tidak ada kita cukupkan ya teman-teman ya. Kita beri apresiasi untuk 2 kelompok pada hari ini. Jazakumullah khairan. Insya Allah ketemu lagi Rabu depan di Zoom ya. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, Ustaz.